Saat ini kita akan mempelajari satu penglihatan yang sangat luar biasa dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14. Topik kita pada pagi hari ini adalah anak manusia di hadapan yang lanjut usia. Kita akan melihat siapa ini anak manusia, apa yang dilakukan di hadapan yang lanjut usia, dan siapa itu yang lanjut usia. Dan kita akan melihat apa manfaat dari peristiwa ini untuk kita sebagai umat Tuhan. Sebelum kita melihat lebih lanjut mengenai ayat 13 dan 14, mari kita lihat introduction dari penglihatan ini. Daniel pasal 7 ayat 2 dan 3. Daniel melihat dalam penglihatan itu, pada waktu malam tampak keempat angin dari langit mengguncang lautan besar, dan 4 binatang besar keluar dari laut itu yang berbeda satu dari yang lainnya. Nah, mari kita lihat apa makna dari penglihatan pada ayat 2 dan 3 ini. Pada penglihatan ini, Daniel melihat 4 binatang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama ada singa bersayap 2. Yang kedua ada beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya dan berjalan dengan 1 kaki, pincang beruangnya. Yang ketiga ada seperti macan tutul berkepala 4 dan bersayap raja wali. Yang keempat adalah binatang yang sangat mengerikan. Kita tidak tahu apa binatang ini, karena mengerikan tidak bisa saking mengerikannya tidak teridentifikasi. Seperti binatang yang ada di bumi, bertanduk 10 dan bergigi besi. Sangat mengerikan. Laut besar di Alkitab melambangkan kekacauan dari bangsa-bangsa, atau kita bisa lihat sebagai tempat di mana banyak orang berada. Dilambangkan dengan laut besar, seperti di kitab Yesaya pasal 17 ayat 12 dan 13. Kekacauan dari bangsa-bangsa dan kerajaan dilambangkan sebagai lautan dan deru ombak yang besar. Dan 4 angin dari langit menunjukkan intervensi ilahi atas sejarah dunia. Nah, kenapa angin dilambangkan sebagai intervensi atau campur tangan ilahi terhadap sejarah dunia? Kita lihat, karena ada angin dari langit, maka dari lautan yang tergoncang muncul binatang-binatang. Dan kita akan lihat binatang-binatang ini adalah lambang dari kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa di bumi. Jadi kerajaan-kerajaan yang berkuasa ini diakibatkan oleh karena ada angin dari langit. Sebagaimana di kitab Daniel pasal 2 ayat 37, ketika Daniel menginterpretasi mimpi Nebukadnezar, Daniel bilang, Tuanku raja adalah raja itu yang kerajaannya berasal dari Allah. Allah memberikan kerajaan itu kepada Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 37. Jadi, bisa kita simpulkan secara ringkas bahwa bangkitnya kerajaan-kerajaan di dunia itu tidak lepas dari campur tangan ilahi. Artinya adalah siapapun yang berkuasa di bumi, tetap Allah lah yang pegang kendali. Karena semuanya masih terpantau dan di dalam tangan Tuhan. Binatang yang pertama, mari kita lihat. Binatang ini adalah lambang dari kerajaan Babylon. Kita hanya akan lihat secara ringkas saja dari setiap kerajaan ini sebelumnya, supaya kita bisa menghubungkan dengan penglihatan Daniel pasal 7 ayat 13-14 mengenai anak manusia di hadapan yang lanjut usia. Nah, binatang yang pertama berupa seperti singa, mempunyai sayap raja wali. Artinya adalah singa ini melambangkan kekuasaan kerajaan dan kemegahan militer. Kita bisa lihat ayat referensinya di Yeremia 49 ayat 19 sampai 22. Sayap burung menunjukkan kecepatan atau ekspansi kerajaan.
kita ingat dalam sejarah mengatakan bahwa kerajaan Babylon sangat cepat dalam melakukan ekspansinya dan dia sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kemegahan dan kebijaksanaan Babylon, tetapi juga keruntuhannya, karena sayap dari singa itu dicabut daripadanya. Mari kita lihat binatang yang kedua, beruang dengan 3 tulang rusuk dan berjalan di atas kaki satunya doang. Cuma berjalan di atas satu kaki. Apa itu artinya? Ini adalah lambang dari kerajaan Media Persia. Beruang lambang kekuatan yang kasar dan yang menindas. Bangkit sebelah atau berjalan di atas satu kakinya saja. Terpincang jalannya. Ini menggambarkan dominasi Persia atas Media. Jadi mereka adalah 2 kerajaan yang berkuasa bersama-sama, namun kerajaan Persia jauh lebih hebat daripada kerajaan Media. 3 tulang rusuk melambangkan bahwa Media Persia mengalahkan 3 kerajaan sebelum dia berkuasa, yaitu Lydia, Babylon, dan Mesir. Lalu, ada perintah yang diberikan kepada beruang dalam Daniel pasal 7. Dibilang, bangkitlah, makanlah banyak daging. Ini mencerminkan bahwa dominasi Persia atau Media Persia sangat luas. Mereka memperluas ekspansi kekuasaan kerajaannya. Yang ketiga, macan tutul bersayap 4. Ini adalah lambang dari kerajaan Yunani. Macan tutul melambangkan kecepatan yang luar biasa, ditambah dengan sayap Raja Wali. Ini cocok dengan lambang dari Raja Alexander Agung yang memimpin kerajaan Yunani untuk menaklukkan seluruh dunia dengan waktu yang sangat cepat. Kita ingat, Alexander Agung berkuasa sangat luar biasa dan pada usia yang sangat muda. Pada usia yang sangat muda, dia sanggup menaklukkan seluruh dunia. Namun, dia mati tanpa memiliki keturunan. Ketika dia mati, kerajaannya diambil alih oleh 4 jenderal terpercaya dari Raja Alexander Agung, yaitu Cassander, Lysimachus, Seleucus, dan Ptolemy. 4 sayap menandakan bahwa dia sangat cepat dalam menaklukkan bumi. Binatang yang keempat, binatang yang mengerikan, tidak teridentifikasi dengan binatang yang umum kita lihat di dunia. Ini melambangkan Roma kekafiran. Kenapa Roma kekafiran? Bukan Roma Katolik. Kita tahu Roma Katolik memiliki perannya yang sangat luar biasa di dalam memerintah dunia, khususnya di bagian Eropa. Tetapi itu terjadi setelah Roma kekafiran. Nah, saat ini kita belajar Roma kekafiran. Binatang tanpa nama, karena sangat mengerikan. Cocok untuk melambangkan betapa keras, kuat, dan kejamnya kerajaan Roma saat dia memerintah dunia. Gigi besi menunjukkan kekuatan militer dan hukum Roma saat dia menaklukkan dunia. 10 tanduk. Nah, binatang ini memiliki 10 tanduk. Artinya, ketika Roma jatuh, pecah menjadi 10 kerajaan. Namun, kita ketahui dalam sejarah, dari 10 kerajaan, ada 3 kerajaan atau 3 tanduk yang patah. 3 tanduk melambangkan 3 kerajaan yang punah, yaitu Vandals, Heruli, Ostrogoth. Kita lihat di sini. Daniel pasal 7 ayat 13, 14. Ini adalah merupakan pengharapan di tengah-tengah kekacauan dunia. Kenapa? Tadi kita lihat di ayat yang sebelumnya mengenai 4 kerajaan, kita lihat kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan yang kafir, kerajaan yang jahat, yang menindas umat Tuhan, dan menentang Tuhan itu sendiri. Namun, kerajaan-kerajaan tersebut tidak berkuasa sampai selama-lamanya. Mereka silih berganti. Dan akan ada kerajaan yang kita nanti-nanti sebagai umat Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Itu adalah kerajaan Allah. Mari kita baca ayat 13 dan 14. Aku terus melihat, dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia ke yang lanjut
usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu, apa yang terjadi dengan anak manusia ini ketika dia berada di hadapan yang lanjut usia itu? Diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita lihat sumber pengharapan di tengah-tengah kekacauan dari 4 kerajaan yang terdahulu. Sebelum kita meneliti lebih jauh mengenai Daniel 7, 13, dan 14, mari kita lihat latar belakang dari sejarah umat Tuhan atau bangsa Israel pada saat penglihatan ini diberikan. Pertama, kita mesti mengerti keadaan politik dari bangsa Israel saat itu. Israel berada dalam penindasan kekuatan besar dunia. Saat penglihatan ini diberikan, mengenai penglihatan 4 binatang dan anak manusia di hadapan yang lanjut usia, bangsa Israel berada di dalam penawanan atau pembuangan Babylon. Mereka kemudian dikuasai oleh bangsa Media Persia. Lalu mereka melihat bagaimana Yunani berkuasa dan akhirnya mereka ditindas oleh bangsa Roma di negaranya sendiri. Kita bisa melihat sampai di kitab Perjanjian Baru dijelaskan bagaimana Roma masih berkuasa atas umat Tuhan. Lalu dalam keadaan ini, umat Tuhan ini tidak memiliki kedaulatan sebagai nasional, mengalami ketidakadilan dari kekuatan asing. Lalu bagaimana keadaan sosial atau keadaan sosiologis yang dialami oleh umat Tuhan saat itu? Pertama, mereka hidup dalam diaspora. Diaspora itu adalah ketika mereka terpencar-pencar di daerah-daerah yang bukan tempat asalnya. Kehilangan tanah air dan bait Allah. Nah, kita mesti mengerti, umat Israel atau Yehuda, mereka memiliki satu kebanggaan, yaitu bait suci. Kenapa? Karena bait suci adalah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Namun mereka melihat bait suci tersebut dihancurkan oleh Babylon. Dan bahkan Raja Nebukadnezar mengangkut perkakas-perkakas atau perabotan dari bait suci dan dipindahkan ke kuil Babylon, kuil dewanya. Dan masyarakat Yahudi saat itu hidup sebagai minoritas yang tertindas. Mereka terjajah, tertindas, dan teraniaya. Lalu di sana juga terjadi krisis identitas nasional dan religius. Mereka tidak bisa menjadi seperti bangsa Yahudi sebelumnya. Dan mereka tidak bisa melakukan ibadah mereka dengan semestinya. Dan mereka menghadapi tekanan untuk mengasimilasi atau menerima budaya luar. Mereka tidak terbiasa untuk hidup sebagai orang Babylon, tetapi mereka terpaksa karena mereka adalah bangsa jajahan. Lalu bagaimana dengan tujuan atau apa tujuan dari penglihatan dari Daniel 7? Tujuannya adalah untuk memberikan harapan bahwa Allah tetap berdaulat, berkuasa atas sejarah dunia. Kita sering melihat bahwa penguasa-penguasa di hidup kita atau penguasa-penguasa di dunia itu sering tidak adil, mereka jahat, mereka tidak becus. Namun kita perlu mengerti bahwa Allah lah yang tetap memegang kendali. Ini juga menegaskan bahwa kerajaan dunia ini fana. Kita lihat bagaimana kerajaan Babylon, Media Persia, Yunani, dan juga Roma, mereka tetap berkuasa. Mereka memang memiliki kekuatan yang luar biasa, namun mereka memiliki masanya sendiri. Mereka memiliki masa berkuasa dan juga masa untuk mengakhiri kekuasaannya. Berbeda dengan kerajaan Allah yang adalah kekal. Ini juga menunjukkan bahwa penghakiman surgawi akan berpihak kepada orang-orang kudus.
Di Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ditunjukkan bahwa Tuhan akan membawa semuanya ke dalam penghakiman. Dan kerajaan-kerajaan yang jahat itu akan menerima konsekuensinya. Dan bagaimana dengan kita umat Tuhan yang percaya kepadanya? Kita akan dibela oleh Tuhan. Anak manusia itu akan membela kita di hadapan Allah Bapa. Penglihatan mengenai anak manusia muncul bukan dalam situasi kemenangan, tetapi di tengah-tengah penderitaan umat Allah, sebagai janji pemulihan dan keadilan ilahi. Penglihatan ini diberikan ketika mereka sementara menderita. Dan di tengah-tengah penderitaan mereka, Allah menjadi sumber pengharapan. Lalu bagaimana mengenai situasi atau sejarah dari raja-raja dalam budaya kuno? Dan kita akan bandingkan raja-raja tersebut dengan anak manusia yang menerima kuasa dan kemuliaan tersebut. Raja di dunia kuno atau Ancient Near East atau di dalam dunia kuno Timur Dekat, raja-raja besar seperti Babylon, Asyur, Mesir sering dianggap sebagai dewa atau setengah dewa atau memiliki keilahian di dalamnya karena mereka diutus oleh Allah. Itu pandangan mereka pada zaman dahulu. Mereka menyebut diri sebagai wakil ilahi di bumi, pemberi hukum dari langit. Dan raja pada zaman dahulu dipuja sebagai pemegang kekuasaan mutlak yang menentukan hidup dan bahkan mati seseorang. Kekuasaan raja sering dihubungkan dengan pengendalian kekacauan dan untuk mengatur keteraturan di bumi. Meskipun kita tahu banyak raja-raja di dunia ini sering menjadi sumber kekacauan atau penyebab dari kehancuran. Tapi itulah pandangan orang-orang zaman dahulu tentang raja mereka. Berbeda dengan anak manusia dalam Daniel pasal 7. Kenapa berbeda? Karena anak manusia ini tidak muncul dari laut. Laut simbol kekacauan. Tetapi anak manusia datang dari langit. Kita lihat 4 kerajaan tersebut yang kita pelajari dahulu. Mereka muncul dari laut yang lambang kekacauan. Anak manusia muncul dari langit yang lambang dari surga atau dari Allah. Awan dalam Alkitab ada lambang dari kehadiran dan kemuliaan Allah. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 9, Mazmur 104 ayat 3. Sangat berbeda dengan 4 kerajaan yang tadi. Anak manusia yang akhirnya menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan itu bukan karena hasil manusia yang membuat dia menjadi raja. Itu bukan hasil dari campur tangan orang lain. Tapi anak manusia itu menerima kekuasaan oleh karena Allah yang memberikan. Apa yang diterima? Ada 3 yang diterima. Yang pertama kekuasaan, kemuliaan, kerajaan kekal yang tidak akan musnah. Itulah yang diterima oleh Yesus Kristus atau yang dilambangkan sebagai anak manusia. Mari kita lihat analisa dari Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Kalimat pertama di ayat 13 menunjukkan ekspresi apokaliptik. Aku terus melihat, katanya Daniel. Artinya adalah penglihatan ini adalah kelanjutan dari urutan-urutan penglihatan sebelumnya mengenai binatang dari laut. Artinya apa? Penglihatan tersebut tidak berhenti pada keempat binatang yang berkuasa atau 4 raja yang berkuasa, namun puncak dari penglihatan tersebut adalah ketika anak manusia menerima penobatannya sebagai raja alam semesta. Sebuah kontras kita akan lihat di sini. Pertama, datang dengan awan-awan dari langit. Kontras jelas dengan binatang yang muncul dari laut.
Awan lambang dari kehadiran Allah. Datang dari langit berarti dia berasal dari surga, dari Allah, bukan ciptaan, karena dia adalah Allah, atau bukan dari bumi. Apa motif apokaliptik yang bisa kita lihat dari ayat 13 ini? Pertama, ada unsur penglihatan mengenai malam, awan, figur manusia. Nah, ketiga hal ini merupakan ciri khas dari tulisan nubuatan orang Yahudi. Contohnya, Tuhan atau kegiatan supranatural sering terjadi pada malam hari. Pada malam hari Tuhan sering menunjukkan kuasanya, dan contohnya awan juga. Awan menambangkan kehadiran Tuhan. Kita bisa lihat di kitab Keluaran 19 dan Bilangan 10 ayat 34, bahkan di kitab Mazmur 104 ayat 3. Kita lihat, datanglah seorang seperti anak manusia. Kata datang di ayat 13 menunjukkan aksi aktif dari surga. Jadi ini adalah tindakan aktif dari surga. Bukan kedatangan ke bumi. Ini anak manusia bukan datang ke bumi, tetapi datang kepada yang lanjut usia di surga. Nanti bagian selanjutnya dari seminar ini akan menjelaskan apa yang dilakukan Yesus di hadapan yang lanjut usia ini. Kita bisa ringkaskan analisa dari ayat 13, yaitu struktur sintaksis dalam Daniel 7 ayat 13 menunjukkan bahwa kekuasaan anak manusia bukan hasil dari usaha manusia atau orang lain, melainkan tindakan ilahi yang disengaja atau transenden. Ini sudah disengaja atau direncanakan. Jadi tindakan Yesus adalah bagian dari rancangan keselamatan untuk manusia. Dan transenden, apa itu transenden? Transenden artinya adalah melampaui akal atau kemampuan manusia untuk berpikir dan bertindak. Karena cuma Allah yang dapat melakukannya. Kita lanjut untuk menganalisa Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini adalah puncak dari penglihatan ini. Ayat 14 adalah klimaks dari nubuatan ini. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Apa maksudnya? Ini adalah peralihan dari penglihatan mengenai anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia untuk penerimaan kekuasaan. Apa saja unsur kekuasaan yang diberikan? Yaitu kekuasaan, sultan bahasa aslinya, yakar artinya kemuliaan, malku, kerajaan. Nah, 3 hal ini penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena penguasa sejati adalah penguasa atau raja yang memiliki 3 hal ini. Kekuasaan, kemuliaan, kerajaan. Dan ketiga hal ini adalah milik Allah, hanya dapat diberikan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Jadi ketika anak manusia ini memiliki atau menerima 3 hal ini, dia menunjukkan bahwa dirinya lah atau anak manusia inilah yang merupakan penguasa sejati. Tema global dan kekekalan tersirat dalam ayat 14. Ketika semua bangsa dan bahasa melayani dia. Ini menunjukkan universalitas dari kekuasaan anak manusia. Penting untuk dicatat bahwa anak manusia ini disembah dan dilayani oleh manusia bukan karena paksaan. Tetapi setiap orang yang melayani dia akan melayani atau melakukan hal tersebut karena kasih. Kerajaannya kekal dan tak tergoyahkan, yang tidak akan lenyap dan tidak akan musnah. Kontras dengan keempat kerajaan sebelumnya. Di ayat 14 ada retorik repetition atau pengulangan retorikal.
atau ide yang ditekankan berkali-kali. Yang pertama kita lihat, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kata kekal, yang tidak akan lenyap, dan yang tidak akan musnah. Nah, 3 ide ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah berbeda dengan 4 kerajaan sebelumnya yang apa? Yang silih berganti dan menuju kepada akhir dari kekuasaan. Beda dengan kerajaan Allah. Ayat 14 adalah deklarasi publik surgawi bahwa Allah atau anak manusia bukan hanya imam, tetapi raja atas segala bangsa sampai selama-lamanya. Dan ada hubungan dalam ayat 14 yang menunjukkan bahwa kekuasaan anak manusia tidak hanya total dan universal atau menyeluruh, tetapi juga kekal secara mutlak. Tidak seperti kerajaan manusia. Nah, kita lanjut ke bagian atau section selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah anak manusia di hadapan yang lanjut usia? Apa yang dilakukan oleh Yesus di hadapan Bapa? Dan bahkan di mana tempat pertemuan ini terjadi? Nah, kita akan pelajari secara singkat. Berdasarkan Daniel 7 ayat 13-14, Yesus adalah anak manusia. Datang ke hadirat Bapa, bukan datang ke bumi, karena kita tahu sejarah menyatakan bahwa orang Advent pada tahun 1844 salah interpretasi. Mereka menganggap kedatangan Yesus ini adalah kedatangan ke bumi. Berdasarkan Daniel 8 ayat 14. Ternyata bukan. Yesus datang ke hadirat Bapa di bilik yang Maha Kudus. Perlu kita lihat dan mengerti apa tugas Yesus sebagai anak manusia di hadapan Bapa. Pertama, dia adalah perantara. Dia mewakili umat manusia di hadapan tahta Allah. Sebagai hakim, yang kedua, menghakimi secara adil berdasarkan catatan surga. Karena di Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 12 ada kitab-kitab yang dibuka dan majelis pengadilan menghakimi kitab-kitab tersebut. Apa kitab-kitab tersebut? Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab catatan perbuatan kita, catatan dosa kita, dan buku kehidupan. Dan peran yang ketiga adalah peran yang sangat penting untuk kita sebagai umat Tuhan. Dia adalah pembela umatnya. Karena konteks nubuatan Daniel 7 adalah ketika dunia dikuasai oleh banyak kejahatan, namun Tuhan tetap menjadi pembela. Membela umat yang setia dari tujuan si jahat. Dan yang terakhir, tugasnya adalah menyatakan karakter Allah. Menyatakan karakter Allah kepada seluruh dunia. Dia adalah kasih, dia adalah Allah yang adil. Berikut adalah komentar dari Ellen White, sangat penting untuk kita pelajari. The coming of Christ here described is not his second coming to the earth. Jadi kedatangan Yesus bukan kedatangan yang kedua ke bumi, bukan. He comes to the ancient of days in heaven to receive dominion and glory and kingdom. Dia menerima kekuasaan dari Bapa yang diberikan kepada Yesus pada saat dia menjadi mediator atau perantara kita. Ini penting di bagian akhir. Tindakan Yesus sebagai anak manusia yang menjadi pengantara ini disaksikan oleh banyak malaikat. Imam besar kita memasuki bilik yang Maha Kudus di hadapan Allah untuk terlibat pada tindakan pelayanan yang terakhir untuk kepentingan manusia, untuk melakukan penghakiman, pemeriksaan, dan untuk memberikan apa? Pendamaian bagi umatnya yang percaya. Apa sih pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci surgawi? Apa sih pelayanan Yesus di bait suci surgawi? Sekali lagi, seminar ini bukan khusus untuk mempelajari secara detail pelayanan Yesus sebagai imam besar di surgawi, tetapi kita hanya akan melihat secara singkat saja.
Nah, ada yang namanya tipe dan antitipe. Tipe ini adalah tiruan, antitipe adalah wujud asli dari yang ditiru. Nah, bait suci di bumi hanyalah bayangan dari yang di surga. Jadi pelayanan imam besar itu hanya bayangan dari apa yang Yesus lakukan di surga. Pelayanan Yesus dimulai setelah dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia menjadi pelayan di bait suci surga. Di tempat kudus surgawi sebagai imam. Dan di tempat maha kudus dimulai pada 1844 sebagai imam besar untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan atau hari raya pendamaian. Nah, fokus pelayanan Yesus di surga adalah untuk menyampaikan darah pendamaiannya kepada Allah. Memang pengorbanan Yesus di kayu salib itu pengorbanan yang sempurna, cukup untuk menyelamatkan manusia. Tetapi proses pemberian anugerah tersebut masih berlangsung di bilik yang maha kudus sampai sekarang. Yesus juga menjadi pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Kita nggak perlu pengantaraan dari manusia lain, seperti imam, seperti bishop, uskup. Enggak, kita hanya perlu Yesus. Alkitab mengatakan Yesus adalah satu-satunya perantara kita untuk keselamatan kita. Dan dia memimpin pelayanan pengampunan dan penyucian secara spiritual. Kita nggak butuh orang lain. Secara ringkas, Kristus masuk ke tempat maha kudus pada akhir 2300 petang dan pagi. Atau dia mulai fase sebagai imam besar di proses penghakiman ini pada tahun 1844 untuk melakukan tugas terakhir dari pelayanannya. Menyucikan bait Allah dan menyelesaikan pengadilan umatnya. Nah, kita lihat secara singkat saja mengenai pengadilan pra-advent atau pengadilan penghakiman. Apa itu pengadilan pra-advent? Atau pengadilan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dimulai tahun 1844 berdasarkan Daniel 8 ayat 14 dan 7 ayat 10. Dilakukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tujuannya adalah untuk memutuskan atau meninjau siapa yang layak menerima hidup kekal. Ada 3 tujuan penghakiman ini. Yang pertama, menyatakan keadilan Allah di hadapan semesta. Jadi setan itu berusaha untuk mengkaburkan atau merusak citra Allah di alam semesta. Allah itu adalah Allah yang jahat, tidak adil, hukumnya tidak dapat dituruti. Dan tugas Yesus di bilik yang maha suci adalah menyatakan keadilan Allah. Dia membela umat manusia yang setia dan memisahkan umat yang sejati dan yang palsu. Nah, pertanyaannya adalah dalam proses ini siapa yang sebenarnya dihakimi? Yang dihakimi adalah umat yang mengaku percaya kepada Kristus dari zaman Adam sampai sekarang ini. Bahkan nanti sampai manusia yang terakhir. Pengadilan ini bukan untuk menghakimi atau mengadili orang fasik atau orang jahat. Karena orang fasik memiliki masanya tersendiri untuk dihakimi. Yaitu pada kedatangan Yesus yang ketiga kali. Ketika Yerusalem baru turun dan umat yang jahat dibangkitkan dan dibakar, yang kita bisa sebut itu neraka. Dan itulah proses penghakiman untuk orang yang jahat. Tadi kita sudah lihat bahwa ada kitab yang dibuka dalam Daniel pasal 7. Berisi catatan-catatan yang ditinjau. Nah, perlu kita pahami bahwa penghakiman ini bukan untuk menambah pengetahuan Allah. Untuk kasih tahu Allah siapa yang benar, siapa yang jahat. Oh, Allah itu maha tahu. Allah itu tahu segalanya. Tetapi hal ini untuk mengungkapkan keputusannya kepada seluruh ciptaan. Supaya ketika Tuhan membela, ketika Tuhan memutuskan dia masuk surga atau tidak masuk surga, transparan. Supaya orang lain, seluruh alam semesta tahu bahwa keputusan Allah adalah benar dan adil, tidak semena-mena. Saudara-saudaraku, kita sudah panjang lebar belajar mengenai 4 kerajaan yang berkuasa, tentang
anak manusia yang dibawa kehadiran Allah Bapa. Tetapi yang paling penting dari pelajaran ini adalah respon terhadap penglihatan ini. Apa respon kita? Pertama, kita harus merespon sebagai umat Allah yang setia. Kita adalah bagian dari umat kudus Allah. Kita dipanggil untuk setia. Meskipun dunia dikuasai oleh kejahatan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang sementara diadili. Tidak hidup semena-mena. Dan Tuhan juga memanggil untuk kita menyembah Dia. Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Karena kita sementara dihakimi. Dan kita dipanggil untuk mengabarkan kebenaran tentang karakter Allah kepada seluruh dunia. Saat kita memahami, saat kita memiliki pemikiran bahwa kita sementara diadili dan pengadilan sedang berlangsung di surga, hidup kita akan dipenuhi rasa hormat, syukur kepada Kristus yang mewakili kita di hadapan Allah. Kita harus memiliki pemahaman itu di dalam hati kita. Dan sebagai kesimpulan, harapan di tengah-tengah kekacauan. Daniel melihat betapa mengerikannya dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kafir, yang menentang Tuhan dan menyiksa umat Tuhan. Namun, Allah menunjukkan bahwa kuasa sejati ada pada anak manusia. Yesus adalah penguasa yang sejati. Yesus adalah imam besar dan raja. Ini memberikan pengharapan bagi kita karena Dia menerima kekuasaan dan kerajaan. Dan pelayanannya di surga adalah pengharapan umat Tuhan. Yesus bekerja sebagai hakim dan pembela. Ini memberikan kita bahwa kita sementara dibela dan kita memiliki Allah yang berkuasa. Terakhir, yang perlu kita pahami. Saudara-saudara, Daniel 7 ayat 13-14 bukan sekedar nubuatan masa depan. Tetapi ini adalah realitas surgawi yang sedang berlangsung. Ini nyata. Dan umatnya dipanggil untuk hidup dalam terang, pengadilan, dan kasih Kristus. Mari kita sadari posisi kita sebagai umat Tuhan. Mari kita ingat dan sadari bahwa Allah sementara bekerja untuk kita. Yesus sementara membela kita. Dan mari kita ingat bahwa kerajaan Allah akan datang. Dan pastikan kita siap untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.